Yo halo, kali ini ada barang yang lumayan aneh, belum pernah dibahas dan baru kali ini juga saya cobain. Ya, jadi ini adalah mesin EDC Teleshop 5, yang mana fungsinya buat usaha, kayak transaksi atau pembayaran online gitulah. Tapi kata penjualnya, unit ini udah di-unlock, jadi bisa dipakai bebas layaknya perangkat Android. Dan ini tuh kayak barang cuci gudang, jadi harganya murah. Saya beli lewat shopping cuma 300 ribuan aja. Wah, bikin penasaran ya. Oke, gak usah makin dilamain, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unitnya. Kelihatan gede nih, tapi ditaruh dulu. Terus ada kertas-kertas, yaitu kartu garansinya dari Telesindo Shop. Ini barang resmi Indonesia ya. Dan ada buku panduannya yang banyak gambar-gambar cara pemakaiannya gitu. Terus ini dapat semacam dockingnya, entah fitur docknya ini apa aja, ntar dicek deh. Dapat baterai yang gede banget nih dimensinya, hampir setelapak tangan. Tapi kapasitasnya cuma 2000 mAh. Masih dapat charger atau adaptornya dengan output cuma 5 volt 1 ampere. Modelnya juga agak jadul ya. Dan ada kabel data micro USB USB-A yang biasa aja nih. Udah, ternyata nggak ada apa-apa lagi ya. Jadi inilah isi box dari mesin EDC Teleshop 5. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi penampakannya itu kayak gini. Warnanya merah merona dengan finishing doff. Bahannya ini plastik, tapi cukup tebel sih. Lumayan gede juga ukurannya dan berat. Di bagian depannya ini ada layar berukuran 5,5 inch. Di atasnya ini kamera ya. Terus ada tempat buat keluar kertasnya. Ini ada printan apaan ya? Oh, kayaknya cuma tes gitu. Dan untuk tempat kertasnya tinggal dibuka aja nih. Nah, bentukannya kayak gini, pakai kertas thermal print yang 58 mm kayaknya. Dan ini udah dapet dari bawaannya, tapi ada logo banknya nih. Lanjut, ada tulisan Teleshop 5 dan logo tab, mungkin buat NFC-nya ya. Terus di bagian sisi kanannya, di sini ada buat gesek kartu gitu. Di sisi bawah ada lubang buat kartu lagi, tapi yang dicolok itu buat kartu yang ada chipnya ya. Dan ada mikrofon juga di sini. Di sisi kirinya ada lubang micro USB, tombol power, dan pengatur volume. Untuk di bagian belakangnya, di sini ada keterangan macam model, serial, dan IMEI-nya. Terus ada kamera, lubang speaker, dan tempat baterainya nih. Dikunci dari sini ya. Nah, di dalam sini ada slot untuk kartu SIM, micro SD, dan SAM. Itu apaan ya? Kartu khusus gitu kah? Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari EDC Teleshop 5. Udah pakai wallpaper yang gemes-gemes aja nih. Untuk tampilannya ini agak berantakan ya, tapi memang kayak handphone Android pada umumnya. Pakai UI stok Android yang cukup lancar. Dan mungkin ini dipakein launcher gitu ya, soalnya ada aplikasi Nova Launcher. Cuma anehnya, ini status bar kenapa nggak bisa digeser ke bawah ya? Buat lihat notifikasi atau quick setting gitu susah nih. Kalau cek di setelannya, ini pakai OS Android versi 5.1.1 atau Android Lollipop. Terus untuk storage atau internalnya kesisa sekitar 2,3 GB. Sedangkan untuk RAM-nya bebas sekitar 419 MB dari total 0,88 GB. By the way, untuk daftar menu di setelannya ini sedikit juga ya, nggak selengkap biasanya. Untuk aplikasi bawaannya ini emang banyak sih, bahkan kayak ada yang double tapi bahasa Cina. Dan untuk yang lainnya, ini hasil diinstalin gitu deh sama penjualnya. Soalnya ada beberapa file APK juga nih pas cek di file manager. Selain itu, ada banyak aplikasi macam untuk transaksi tagihan dan pembayaran gitulah. Pokoknya diinstalin file APK lain ini masih bisa ya, yang penting support di Android versi 5. Tapi untuk Google Service-nya ini kayaknya nggak ada, soalnya nggak kelihatan Play Store-nya nih. Wah, agak terbatas sih ini mah. Kalau untuk sinyalnya, ini saya coba pakein kartu Tri, sinyalnya muncul dan bisa dipakai buat telepon atau SMS. Cuma untuk jaringannya ini masih 2G ya. Tapi pas saya coba cek di setelan jaringannya, di sini ada pilihan LTE atau 4G dan ada semacam aplikasi LTE modem yang belum diaktifin nih 4G-nya. Berlama-lama kemudian. Nah, setelah di restart, saya cek lagi, muncul tuh jaringan 4G-nya. Ternyata perangkat ini sebenarnya udah support 4G ya,
cuma harus disetting dulu kayak tadi. Padahal dari infonya ini cuma 3G loh. Lumayan lah, jadi bisa buat internetan langsung lewat kartu SIM-nya. Cuma kalau buat tethering atau hotspot, di setelannya ini nggak ada menunya ya. Tapi tenang, masih ada caranya. Tinggal pakai aplikasi Quick Shortcut Maker, terus cari hotspot atau penambatan. Ntar dijadiin pintasan aja, dan tinggal buka dari sini, muncul deh menu hotspotnya. Dan bisa dijadiin modem ya, lumayan. Oh iya, saya juga cobain buat beberapa fitur tambahannya lewat aplikasi bawahan untuk pengetesannya, yaitu self-test. Untuk NFC, buat tap kartu gitu, ini bisa kedetek ya. Terus digesek kartu ATM gitu, ternyata bisa nih kedetek. Pakai yang colok kalau kartunya udah ada chipnya juga bisa. Dan untuk printernya, saya coba cek bisa. Nah, selain di self-test, saya juga coba di beberapa aplikasi lain. Tapi ternyata malah nggak bisa fungsinya. Misalnya kayak NFC ini nggak kedetek, harus dinyalain, tapi nggak ada menunya. Terus printer juga nggak bisa kedetek, jadi nggak bisa ngeprint nih. Kemungkinan kalau mau bisa, harus pakai aplikasi bawaannya ya, yang dari Teleshop. Dan harus jadi membernya juga, sayang banget. Kalau untuk dockingnya, ini cuma buat naro dan ngecas aja sih, dan nggak bisa bepes baterainya. Jadi cuma ngecas biasa aja, tapi lumayan ngebantu sih, soalnya kalau pas lagi ngecas dan mau diangkat-angkat itu nggak perlu colok cabut kabel casannya. Oh iya, saya juga cobain kameranya. Kalau buat scan-scan gitu bisa, dan buat foto-foto juga bisa sih. Gini nih hasilnya. Untuk spesifikasinya, perangkat ini menggunakan chipset Snapdragon 210, quad-core 1,1 GHz, RAM-nya 1 GB, dan storage-nya 8 GB. Untuk layarnya 5,5 inch, resolusinya HD dengan panel DSi, dengan GPU Adreno 304, jaringannya 4G, baterainya 2000 mAh, dan menggunakan OS Android Lollipop. Terus untuk sensor-sensornya di perangkat ini minim banget, tapi ya wajar lah sesuai penggunaannya juga kan. Kalau untuk layarnya, ini lumayan loh. Untuk multitouch-nya bisa 5 sentuhan sekaligus. Terus gambar yang ditampilkan juga oke, bisa buat nonton video juga nih. Bahkan untuk main beberapa game juga bisa, asalkan masuk ke speknya ya. Tapi kalau untuk keluaran suara speakernya, ini standar, agak cempreng gitu lah. Awalnya, saya udah senang sama perangkat ini, walaupun secara fungsinya nggak bisa saya maksimalkan. Tapi yang bikin kecewa, setelah saya coba-coba, muncullah sebuah masalah di bagian layarnya. Tapi untuk touchscreen-nya, ini aman-aman aja sih, cuma kan jadi nggak enak ya dilihatnya. Kemungkinan LCD-nya yang kena nih. Entah karena saya yang lagi apes dapat unit bermasalah, atau emang ini karena unit yang udah kelamaan ya. Soalnya kalau saya cari-cari infonya, ini tuh kayaknya udah dijual dari tahun 2016. Dan sebenarnya ini tuh perangkat Newland tipe N900. Newland ini memang perusahaan yang produksinya, terus di rebranding sama Telesindo. Dan perangkat ini hanya dikhususkan untuk layanan Teleshop. Tapi di unit yang sekarang ini udah di-unlock ya, jadi bisa dijalankan seperti perangkat Android biasa dan bisa install berbagai macam aplikasi. Ya sebenarnya buat yang butuh alat kayak gini dan emang tahu kegunaannya, dengan harga yang murah dan fitur yang cukup lengkap ini udah lumayan banget. Cuma balik lagi tuh, namanya barang lama tetap aja ada keterbatasan. Bahkan ada masalah dengan unitnya, karena kemakan umur juga ya. Jadi selalu ingat, ada harga, ada rupa. Dan yang mau nyoba, tanggung resikonya. By the way, buat kalian yang pernah pakai perangkat ini dan punya info-info lainnya, boleh kasih tahu di komentar ya. Oke, jadi itulah mesin EDC murah yang udah di-unlock, yaitu Teleshop 5. Silahkan dikomentarin, like,
share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.